Gosip kotor. Jubilian tidak tahan lama-lama. Semenit kemudian, dia langsung menarik tangannya dari genggaman pria itu dan menjawab dengan dingin bahwa dia masih punya banyak urusan di kota, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol. Adipati Regis tahu kalau Kaisar benci menunggu lama, jadi dia segera bergegas ke istana setelah menerima surat itu. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri di dalam ruang kerja yang mulia Kaisar. Terlihat jelas kalau suasana hati Kaisar sedang sangat buruk. Beliau diam cukup lama sambil menatap orang-orang yang ada di sana dengan tatapan yang aneh. Lalu beliau berkata bahwa ada seekor tikus di dalam istana. Apa maksudnya? Yang Mulia menyatakan bahwa beliau akan sulit tidur dan kehilangan kesabaran jika tidak ada yang berubah. Karena itu, beliau ingin orang yang sangat beliau percayai untuk menangkap tikus itu secepat mungkin. Regis sekali lagi membungkuk. Hormat. Dia tidak tahu harus menjawab apa kepada Kaisar. Dia tidak bisa menolak Kaisar karena dia adalah teman sekaligus asistennya. Sang penguasa ingin dia menemukan dalang di balik pembunuhan itu, tapi ada satu masalah. Si tikus itu sudah bunuh diri dan tidak meninggalkan jejak apapun. Jadi, sang adipati harus menetap di istana dan mulai menyelidiki dari dalam. Regis tidak bisa membantah perintah Kaisar. Dia membungkuk sekali lagi dan berkata bahwa dia akan tinggal di istana selama beberapa hari. Dia yakin bisa mengungkap sesuatu dari kasus ini. Para ksatria bawahan sang adipati merasa tidak senang dengan keputusan tuan mereka. Jika si pembunuh tidak mau meninggalkanlah jejak, maka penyelidik pasti akan memakan waktu lama. Mereka akan terjebak di sini setidaknya selama 1 atau 2 minggu. Semua orang merasa geram di dalam hati. Kenapa Adipati Regis bisa begitu disiplin dan bertanggung jawab seperti ini? Dia adalah pahlawan kekaisaran. Lantas kenapa dia harus mengurusi kasus pembunuhan? Regis sendiri sebenarnya tidak senang dengan permintaan Kaisar, tapi dia tidak bisa menolaknya. Karena itu, dia meminta para ksatria untuk tidak marah dan tetap menjalankan tugas mereka dengan rajin. Dan mereka juga tidak boleh menarik perhatian orang lain. Tidak ada yang menyadari bahwa sang adipati dan para ksatria sedang diawasi. Sosok itu adalah Max. Dia terus mengikuti pria itu sejak masuk ke kediaman Kaisar dan tidak membiarkan pengawasannya lepas sedetik pun. Bagaimana mungkin Kaisar yang licik dan bodoh itu bisa memberi perintah kepada orang hebat seperti Adipati Regis, dan dia malah mendengarkan serta patuh. Pemuda itu kecewa kepada gurunya. Kenapa dia tidak melawan saja? Di satu sisi, Max merasa kasihan pada sang adipati. Sampai kapan? Pria pemberani dan penuh percaya diri ini membiarkan Kaisar mempermainkannya dengan memanfaatkan kelemahan dan rasa baktinya? Seorang ksatria mendekati sang adipati dan memberitahu bahwa putrinya sudah pulang ke rumah dengan selamat, didampingi oleh beberapa pengawal. Di kota, dia membeli kado untuk Lady Rosa dan sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara ulang tahunnya. Max melihat betapa bahagianya sang adipati saat mendengar kabar dari ksatria itu bahwa putrinya sudah pulang dan dalam keadaan aman. Itu wajar karena mereka adalah keluarga, dan Regis, seperti layaknya seorang ayah, sangat menjaga putrinya. Ternyata gurunya sama sekali tidak seperti yang terlihat oleh publik selama ini. Dia memang sangat kejam dan kuat dalam bertarung, serta cepat dalam menghabisi musuh. Tapi jika sudah menyangkut kebahagiaan putrinya, dia menjadi sosok yang sangat lembut dan penurut. Setiap kali dia memikirkan gadis itu, wajahnya langsung berubah dan tindakannya pun menjadi sulit untuk dijelaskan. Sulit bagi Max untuk memahami perasaannya. Di saat-saat seperti itu, dia juga ingin memiliki ayah seperti dia. Namun sayangnya, ayahnya adalah sang kaisar, pria jahat, picik, dan sangat kejam yang mempermainkan anak-anaknya seolah-olah mereka hanyalah mainan. Dia bahkan memanfaatkan kelemahan sang adipati untuk mengendalikan egonya. Entah kenapa, pemuda itu teringat kata-kata sang adipati bahwa beberapa kelemahan justru membuat orang jadi lebih kuat. Dia belum bisa sepenuhnya memahami kebenaran itu, tapi baru sekaranglah dia memutuskan kalau dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, kelemahan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh sang duke. Baru saat itulah Max bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh gurunya. Cowok itu bakal pergi ke kediaman sang duke buat cari tahu semuanya secara mendalam. Sementara itu, ada seorang tamu yang lagi duduk santai di rumah Michael Hessen. Ternyata itu sepupunya, si Radian. Dia datang buat kasih tahu kabar terbaru ke kerabatnya itu, dan pastinya, bumbu-bumbu gosip panas.
Michael sudah berusaha sebisa mungkin buat bersikap ramah tamah. Tapi usahanya gagal total. Dia sebenarnya malas banget dengerin cerita-cerita basa-basi kalangan atas. Kepalanya sudah penuh dengan berbagai masalah lain. Radian menganggapnya orang yang membosankan dan sama sekali nggak asyik. Cowok itu nebak, mungkin gara-gara inilah Juliana akhirnya ninggalin Michael. Dia pun dengan cepat menemukan pengganti buat sepupunya itu. Menurutnya sih, itu logis-logis saja. Tapi, Michael lagi benar-benar nggak mood buat dengerin ocehannya. Dia sudah nggak tahan lagi sama omong kosong saudaranya yang bodoh dan cerewet itu. Lagian, kenapa juga dia harus bahas topik ini sekarang? Dia merasa nggak nyaman kalau harus bahas soal kehidupan pribadinya. Sementara itu, Radian malah duduk makin nyaman di sofa sambil merhatiin gerak-gerik Michael. Dia pun mulai bercerita. Katanya, dia lihat sendiri gimana mantan pacar Michael itu beli kancing manset yang harganya selangit. Pastinya, kancing manset itu buat cowok. Kira-kira buat siapa ya hadiah itu? Setahu cowok itu, gadis tersebut nggak punya saudara laki-laki ataupun sepupu. Jadi, sudah jelas kalau dia punya selingkuhan. Cowok itu menceritakan secara detail soal pertemuan nggak sengajanya dengan Julian di sebuah toko. Tentu saja, dia sedikit mendramatisir fakta yang ada. Dia kasih kode kalau hadiah semahal itu biasanya cuma diberikan buat orang-orang yang punya hubungan sangat dekat. Kerabatnya itu juga bilang kalau kancing manset biasanya punya makna rahasia di baliknya. Benda itu diberikan ke kekasih sebagai simbol hubungan yang dirahasiakan. Kata-kata itu sukses bikin Michael meledak marah. Tapi, gimana mungkin dia tega melakukan itu padanya? Radian masih saja terus tersenyum. Bukannya ini bagus? Ini kabar yang luar biasa loh. Michael merasa sangat cemas. Dia pikir Julian cuma melakukan semua itu buat cari perhatian dan bikin dia kesal saja. Sepupunya itu mau minta nambah teh lagi, tapi Michael langsung membuang muka dan menyuruhnya pergi dari rumah itu dengan nada dingin. Dia sudah bicara terlalu banyak, jadi sekarang dia boleh angkat kaki. Masalah masa lalunya, biar dia sendiri yang urus. Radian pun merasa tugas keduanya sudah selesai, sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Dia tahu betul kalau dia sudah berhasil bikin sepupunya itu benar-benar naik pitam. Karena itu, cowok tersebut pamit dengan sopan dan minta maaf karena sudah bertamu tanpa diundang. Michael masih belum bisa tenang. Kenapa kata-kata saudaranya tadi benar-benar menusuk egonya sampai sedalam itu? Pikirannya terus-terusan membayangkan bayangan Julian yang lagi memberikan kancing manset itu ke kekasih barunya. Jahat banget sih dia. Padahal belum lama ini, dia bersumpah cinta mati sama Marquis Michael dengan begitu tulus. Sekarang, dia malah nggak ragu buat beli hadiah buat cowok lain di depan orang lain. Siapa sih sebenarnya cowok itu? Kepala pelayan yang malang itu nggak paham apa yang terjadi sama tuannya setelah kedatangan Markis Radian. Tuannya sudah nggak seperti dirinya lagi. Dia mengobrak-abrik ruang kerjanya, membentak para pelayan, dan nggak mau ditemui siapapun. Di saat yang sama, Julian lagi duduk di kamarnya sambil menatap kosong keluar jendela. Suasananya terasa begitu suram. Ayahnya telat pulang lagi, jadi dia belum bisa kasih kancing manset itu. Benda-benda itu berkilau cantik di bawah sinar rembulan. Marin, si pelayan, masuk pelan-pelan ke kamar dan memberitahu dengan hati-hati kalau Duke Regis sudah berangkat untuk latihan. Beliau pesan buat kasih tahu kalau dia bakal nggak pulang ke rumah selama beberapa hari. Yah, hancur sudah harapannya. Dia nggak bakal bisa kasih kancing manset itu dan mengembalikan liontin ke ayahnya. Tapi, kenapa coba ayahnya nggak bilang sendiri kalau mau pergi? Padahal biasanya ayahnya selalu ingat kalau dia punya anak perempuan, apalagi mereka tinggal di satu rumah yang sama. Julian sedang tidur nyenyak di ranjangnya, tanpa sadar kalau ada seseorang yang sedang berdiri di dekatnya sambil terus mengawasinya. Saat lagi tidur, dia kelihatan makin menggemaskan. Gadis ini benar-benar terlihat nggak berdaya. Max masih nggak habis pikir kenapa Duke Regis sampai seobsesi itu sama cewek ini. Padahal menurutnya, dia nggak ada bedanya sama cewek-cewek lain. Apa karena dia cantik banget? Warna rambutnya emang kelihatan ajaib sih. Tapi tetap saja, cewek ini cuma makhluk lemah yang nggak bisa melindungi diri sendiri. Duke menyebutnya sebagai orang yang paling spesial di hidupnya. Mana mungkin hal kayak gitu masuk akal? Cowok itu nggak sadar kalau dia sudah merhatiin Julian selama 30 menit. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Gadis itu mendadak membuka matanya dan bilang kalau dia nggak kenal siapa cowok itu. Dia bilang kalau cowok itu pasti sudah salah alamat. Ini kediaman Duke Regis Floyen. Max baru sadar kalau sedari tadi Julian sama sekali nggak tidur. Tamu tengah malam itu langsung mematung karena kaget.
Dia nggak ngerti kenapa cewek ini malah bersikap aneh begitu. Padahal kalau menurut cerita-cerita umum, dia harusnya ketakutan setengah mati, teriak kencang, dan teriak minta tolong. Cowok itu pun menjawab kalau dia sama sekali nggak salah jalan. Salah alamat, padahal dia sudah sampai di tempat yang seharusnya. Julian menjawab bahwa sudah waktunya dia keluar dari sini. Kalau tidak, dia akan terlambat dan bakal sangat menyesal. Julian menatap lurus ke mata cowok itu sambil tersenyum. Sedihnya, dia paham apa yang sedang dipikirkan orang itu sekarang. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Faktanya, dia bakal mati dalam waktu 1 jam saja. Kemudian, gadis itu dengan tenang mengeluarkan korek api. Dia menyalakan api. Hal itu membuat Max makin terkejut sekaligus marah secara bersamaan. Gadis itu lemah, tapi sangat berani. Dia begitu percaya diri, kualitas yang sangat kontras dalam satu orang. Akhirnya, dia berbalik sepenuhnya ke arah Max. Dia mulai memperhatikannya tanpa ragu. Lalu, dia bilang dengan lantang kalau dia pernah melihat cowok ini sebelumnya. Dia adalah murid ayahnya, tapi Julian masih tidak tahu kenapa dia muncul di sini. Akhirnya, Max pun sampai. Dia sampai di tempat dia melihat gadis pemberani itu. Ternyata dia adalah penjual di toko senjata tempat dia membeli perlengkapan kemarin. Apa yang dia lakukan di kediaman sang adipati? Tentu saja Julian merasa takut. Siapa yang tidak takut saat melihat orang asing? Apalagi di tengah malam. Tentu saja, dia mengira orang itu adalah seorang pembunuh. Itulah hal pertama yang terlintas di pikirannya. Jangan-jangan ini orang dari masa lalunya. Dulu dia memang wanita jahat yang menghancurkan hidup banyak orang. Mungkin sekarang ada yang datang untuk membalas dendam atas sakit hati di masa lalu. Ini sama sekali tidak dramatis. Dia tidak boleh mati sekarang di tangan pecundang yang pernah dia sakiti dulu. Atau orang yang dulu tidak dia hargai. Seharusnya dia baru mati jauh di masa depan, setelah berani meracuni sang putri. Tepat di hari ulang tahunnya. Sekarang, ini cuma kebetulan yang konyol. Setelah menyimpulkan hal itu, Julian memutuskan untuk membuka mata dan menghadapi si orang asing. Dia harus cari tahu siapa orang ini dan apa maunya. Beruntungnya, tamu malam itu ternyata adalah murid ayahnya yang tampan dan sangat percaya diri. Sekarang dia bingung dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di toko senjata, cowok ini bertingkah sangat aneh. Bahkan hari ini pun, dia tidak menunjukkan tata krama yang baik. Cowok itu selalu saja kasar. Dia tidak sopan sama sekali, sepertinya ayahnya salah mendidiknya. Petualangan malam ini dimulai oleh seorang gadis yang sedang kesal. Sebenarnya, cowok itu minimal bisa minta maaf karena sudah membuatnya takut. Kalau saja dia bukan murid ayahnya. Julian pasti sudah memperlakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Julian belum sempat memberi izin masuk saat pintu terbuka dan Melody muncul. Di ambang pintu, pelayan itu bertanya apakah nona mudanya baik-baik saja. Julian pun tidak sempat menjawab. Max tiba-tiba menyambar pedangnya dan menodongkannya ke leher gadis itu. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hening yang mencekam terjadi selama 1 menit. Gadis itu menyadari kalau sekarang bukan saatnya untuk bercanda. Cowok itu ingin dia bilang ke pelayan kalau semuanya baik-baik saja. Karena itu, Julian berteriak kepada Melody. Dia bilang kalau dia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk membaca sebentar. Semenit kemudian, gadis itu dengan nada tenang dan datar meminta Max untuk menyingkirkan pedangnya. Dia sudah melakukan semua yang cowok itu minta. Mungkin sudah cukup akting jadi penjahat yang mengerikan dan menakutkan itu, sekarang jelaskan kenapa dia ada di sini. Di saat yang sama, gadis itu mulai menguap, dan hal itu membuat Max sangat marah. Seharusnya dia ketakutan. Ada orang asing masuk ke kamarnya di malam hari dengan pedang, tapi dia malah begitu santai sampai menguap. Julian menyadari kalau dari sudut pandang orang lain, pemandangan ini terlihat sangat aneh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjelaskan. Cowok itu membangunkannya, jadi dia menguap, dan itu artinya dia ingin tidur lagi. Lalu, gadis itu bertanya apakah si orang asing ini mau pergi saja dan pulang ke rumahnya. Dengan begitu, mereka berdua punya kesempatan untuk tidur beberapa jam lagi. Dia sangat lelah kemarin. Cowok itu terdiam sejenak, dan berkata dengan tenang bahwa dia tidak punya rumah. Julian sudah menduganya. Dia tidak terlihat seperti pria berkeluarga yang baik, jadi dugaannya benar, dia adalah seorang tentara bayaran. Di mana biasanya tentara bayaran menginap? Mungkin di kedai minuman atau hotel-hotel terpencil. Mereka berkeliaran di sekitar perumahan orang kaya untuk mencari keuntungan,
masalah sedang menimpa cowok ini. Ternyata dia cuma tunawisma. Tapi kalau memang begitu, dia tidak mungkin bisa memberikan sekeping koin emas utuh. Hanya untuk barang sepele di toko senjata. Ada kemungkinan lain kalau cowok ini adalah seorang ksatria. Dia mungkin baru saja diusir dari rumah dan datang menemui Adipati Regis untuk meminta bantuan. Tapi kenapa dia muncul di malam hari? Julian pun teringat pertemuan ayahnya dengan prajurit aneh ini. Hal itu terjadi di malam hari juga. Mereka berusaha agar tidak ketahuan dan bicara pelan sekali. Tapi kalau dia kenal baik dengan Sang Duke, harusnya dia tahu dong kalau ayahnya lagi tidak ada di rumah. Beliau sedang melatih para ksatria. Terus, apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti ini? Dia pun terdiam dan mulai berpikir. Juliana bertanya apa cowok itu punya tempat tujuan. Kalau dia bukan orang sini dia boleh kok menginap di kediamannya. Dia sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa-bisanya menawarkan hal seperti itu kepada orang asing yang mencurigakan. Jelas sekali kalau Max merasa agak canggung dengan tawaran gadis itu. Dia benar-benar tidak menyangka bakal diajak begitu. Pikirnya, karena ayahnya tidak ada, dia harus berani mengambil keputusan sendiri dan melayani tamu dengan baik. Tanpa menunggu jawaban dari si cowok, Juliana langsung lari ke lemari dan mengambil satu set perlengkapan tidur. Max bahkan belum sempat mencerna apa yang mau dia lakukan. Gadis itu langsung bilang kalau dia tidak perlu berterima kasih segala. Ayahnya juga pasti bakal melakukan hal yang sama. Sekarang dia mau lanjut tidur sebentar. Max boleh pilih kamar mana saja yang dia suka. Cowok itu terkejut karena ternyata putri Sang Duke sama sekali tidak punya rasa waspada. Buktinya, dia langsung tidur dan dalam hitungan menit sudah mendengkur halus, sepertinya dia lagi mimpi indah. Sekarang dia malah terjebak dalam situasi yang sulit. Pemuda itu berdiri dan benar-benar bingung harus berbuat apa sekarang. Apa dia harus ambil selimut dan cari sofa kosong di rumah ini? Padahal dia itu seorang satria yang dingin dan tidak kenal takut. Dia berdiri agak lama di samping tempat tidur gadis itu, cuma buat memastikan kalau dia benar-benar sudah tidur. Tapi, kenapa dia tidak takut padanya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal dengan tampang seperti ini, dia biasanya selalu ditakuti. Dia bisa membuat takut bahkan pria-pria perkasa sekalipun. Kebanyakan orang bakal langsung memohon ampun atau mencoba kabur saat melihatnya. Tapi dia beda. Julian benar-benar lain dari yang lain, tatapan matanya terlihat berani dan terbuka. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terpikat. Ketenangan dan rasa percaya dirinya benar-benar mempesona. Gadis itu bahkan tidak terpikir kalau dia bisa saja menghabisinya begitu saja saat dia sedang tidur. Tapi di sisi lain, mungkin dia cuma gadis yang ceroboh. Ingatan pemuda itu kembali pulih, dia ingat alasan kenapa dia datang ke sini. Dia datang di tengah malam, karena gadis ini adalah penghalang bagi Sang Duke. Dia adalah titik lemahnya. Kalau dia lenyap, Regis akan bebas dari cengkeraman kaisar. Cuma dengan cara inilah Sang Duke tidak akan lagi terobsesi pada apapun. Sang Duke tidak akan terobsesi lagi pada siapapun. Ini adalah satu-satunya cara bagi Regis untuk membantunya menggulingkan kaisar yang kejam itu. Dia duduk terpaku menatap gadis yang sedang tertidur itu dalam waktu yang lama, sampai akhirnya, dia sendiri pun tertidur. Tapi Max segera tersadar tepat waktu. Dia itu seorang ksatria, dan orang seperti dia tidak boleh menyerah pada keinginan manusiawi yang biasa. Kemampuan untuk tetap terjaga semalaman, dan bertarung dengan baik adalah keahlian dasar setiap ksatria. Bahkan saat istirahat pun, kewaspadaan tidak boleh luntur. Dia tidak boleh membiarkan dirinya tertidur di sini. Merasa kalau dia bisa mengendalikan kantuknya, pemuda itu perlahan-lahan berbaring di pinggir tempat tidur. Dia memutuskan untuk memejamkan mata selama beberapa menit agar bisa istirahat sejenak. Di saat yang sama, gadis itu malah mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seekor naga yang menyerang rumahnya. Dia mencoba lari, tapi naga itu jauh lebih cepat dan kuat. Api berkobar di mana-mana, dan gadis itu cuma ingin satu hal, yaitu menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi tiba-tiba, Duke Regis muncul entah dari mana dan menghabisi monster itu dalam sekejap mata. Dia memperingatkan si naga kalau tidak ada yang boleh menyakiti putrinya, atau mereka semua bakal mati. Untungnya, itu cuma mimpi. Juliana membuka mata dan sadar kalau dia masih berada di tempat tidurnya yang hangat. Tidak ada naga di sekitarnya. Tidak ada naga, dan tidak ada ayahnya juga. Tapi tiba-tiba gadis itu menoleh dan tersentak kaget. Di sisi lain, tempat tidurnya, tamu dari semalam itu lagi tidur dengan sangat nyenyak. Sepertinya dia benar-benar terlelap dalam tidurnya yang tenang. Benar-benar lucu. Kenapa cowok ini malah tidur di kasurnya?
padahal sepertinya dia sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas kemarin. Padahal dia bisa cari kamar sendiri, untungnya ada banyak kamar di rumah ini, dia tidur dengan begitu damai dan napasnya sangat teratur saat tidur. Juliana memperhatikannya sedikit lebih dekat, lalu tiba-tiba saja dia merasa kalau dia tidak tega untuk membangunkannya. Dia pasti lelah sekali kemarin. Padahal waktu tengah malam tadi, dia kelihatan sangat kasar, kurang ajar, dan dingin. Tapi sekarang cowok ini malah kelihatan sangat manis dan benar-benar tidak berbahaya. Juliana bisa melihat wajah Igo dengan jelas. Dia mulai membayangkan apa yang akan terjadi kalau orang lain melihat ada pria asing yang tidur di kasurnya, apalagi saat ayahnya lagi tidak ada di kediaman. Akhirnya, Juliana memutuskan untuk membangunkan Igo, tapi begitu dia menyentuh rambutnya dengan hati-hati, cowok itu langsung tersentak bangun, dalam sekejap. Detik berikutnya, Julian dihempaskan ke tembok oleh sebuah tangan yang kuat. Sekarang, dia benar-benar ketakutan akan nyawanya. Dia pikir, saat ini lelucon adalah pertahanan terbaiknya. Jadi, gadis muda itu memutuskan untuk menenangkan diri dan bertanya, apakah tamunya bisa tidur nyenyak di atas ranjangnya. Padahal biasanya, kasur itu terasa sangat tidak nyaman. Pria itu langsung mematung karena ngeri, selama beberapa saat. Mana mungkin, dia bahkan tidak seharusnya tidur di ranjang putri gurunya sendiri. Bagaimana kelihatannya dari luar, pasti kelihatan sangat konyol. Perilaku pria ini benar-benar membuat Julian muak. Bagaimana bisa dia bersikap seperti itu? Padahal Julian sudah memberinya tumpangan, menyediakan tempat tidur bersih, dan tidak memanggil penjaga, malah membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Apa sekarang dia malah mencoba membunuhnya? Detik berikutnya, hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Gadis itu ambruk ke atas ranjang dan mulai tertawa terbahak-bahak secara histeris. Max sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dia tertawakan. Sejujurnya, hal itu membuatnya sangat kesal. Julian teringat pada kucing hitam dari masa kecilnya, dan sekarang, semuanya terulang lagi. Flashback masa lalu, ada seorang pria yang duduk di kamarnya padahal sama sekali tidak diundang. Dia tidak hanya duduk, tapi duduk di ranjang pribadinya, bahkan dia sudah tidur di sana. Julian bahkan tidak terpikir untuk merasa takut. Dia tertawa tulus dan sangat keras. Igo tidak tahu harus berbuat apa. Dia menjadi marah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun, dan mungkin dia memang tidak ingin. Suara pelayan dari balik pintu menyentakkannya dari rasa bingung. Melody mendengar suara-suara dan tawa majikannya, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu apakah semuanya baik-baik saja dengan sang duces muda. Julian langsung berhenti tertawa seketika. Dia harus segera menguasai diri dan berhenti tertawa sekeras itu. Bagaimana dia akan menjelaskan situasi ini pada pelayannya kalau wanita itu tetap nekat masuk ke dalam kamar Juliana? Dia tidak bisa membiarkan tamunya keluar lewat pintu, karena pelayan itu pasti akan melihatnya, melompat dari jendela terlalu tinggi, meskipun dia sangat terlatih. Satu-satunya cara adalah menyembunyikan Igo di dalam ruangan. Detik berikutnya, gadis muda itu menarik tangan si pria dan menyeretnya ke lemari, lalu menyuruh Igo masuk ke dalam. Pria itu mencoba merangkak masuk dan duduk diam di sana. Dia tidak ingin ada orang yang tahu kalau dia menginap di sini. Dia belum pernah berada dalam situasi sekonyol ini sebelumnya. Aduh, bagaimana bisa dia sampai tertidur di ranjang yang aneh itu? Padahal dia datang ke sini dengan tujuan yang sangat berbeda, yaitu untuk menyingkirkan penghalang yang bernama Juliana. Max ingin sekali berteriak dan memaki gadis itu, tapi kemudian Juliana langsung membungkam mulutnya dengan tangan dan memintanya untuk diam. Para pelayan tidak boleh mendengar suara laki-laki di dalam kamar mereka. Melody sudah lama berdiri di depan pintu majikannya dan sama sekali tidak mengerti kenapa Julian tidak membiarkannya masuk. Mungkin saja terjadi sesuatu di sana, dia yakin tadi mendengar suara yang asing. Sementara itu, sang duces muda berusaha menjelaskan kepada tamu tak diundangnya bahwa dia harus diam. Baik dia maupun Julian tidak butuh gosip tambahan tentang pertemuan rahasia mereka di malam hari. Gadis itu perlahan melepaskan tangannya dan memindahkannya ke dadanya sendiri di mana jantungnya berdegup kencang. Pria itu mengangguk. Ternyata, gadis ini tidak sebodoh itu. Memang benar, mereka tidak butuh pembicaraan yang tidak perlu. Gadis itu menutup pintu lemari tepat saat Melody masuk ke kamar. Julian tersenyum dan berusaha terlihat senormal mungkin.
Sang pelayan tidak boleh curiga sedikit pun. Sementara itu, si pria duduk mematung di dalam lemari dan berusaha untuk tidak bernapas. Seluruh situasi ini benar-benar kacau. Bagaimana bisa dia terjebak dalam situasi semenyedihkan ini? Jika ada yang tahu, mereka pasti akan menertawakannya. Melody tampak sangat cemas. Dia mengkhawatirkan majikannya. Gadis itu bertanya, apa semuanya baik-baik saja, karena biasanya sang duces tidak pernah mengunci pintu di malam hari. Tapi Julian tersenyum dan berkata kalau dia tidak sengaja menguncinya. Melody pun tertawa. Memang benar, wilayah mereka dijaga sangat ketat. Karena itu, meskipun ada orang yang ingin menyusup ke rumah, mereka tidak akan bisa. Si penyusup pasti akan ketahuan. Lagi pula, di kediaman Duke Regis, tidak ada yang berani memanjat ke sini. Bahkan pencuri paling berpengalaman sekalipun takut pada para penjaga di rumah ini. Tapi kenyataannya, Max sama sekali tidak takut pada penjaga maupun sang duke. Itu sendiri. Melody berpikir kalau majikannya merasa gugup karena ayahnya tidak ada di rumah. Mungkin dia sedang rindu, atau mungkin dia benar-benar takut ada pencuri yang masuk ke rumah. Dia harus menenangkannya. Pelayan itu adalah gadis yang sangat baik dan sangat menyayangi majikannya. Jadi dia mencoba menenangkan sang duces muda semampunya. Nona hanya perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Nanti Nona pasti tenang. Max mendengar bagaimana pelayan itu mengajak majikannya jalan-jalan di taman. Dia juga mendengar Melody mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tentang memar aneh di pergelangan tangan Julian. Sebenarnya ada berapa banyak orang yang masih duduk di sini? Sebaiknya gadis itu segera membiarkannya keluar dari lemari sebelum dia pergi jalan-jalan dengan pelayannya. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan dan sama sekali tidak ada waktu untuk bersembunyi di dalam lemari. Lalu, 20 menit keheningan yang panjang pun berlalu. Max salah mengira bahwa Julian sudah pergi berjalan-jalan. Dia pun memutuskan untuk membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Ternyata, pelayan itu sedang mengoleskan semacam krim pada luka memar majikannya. Pemandangan itu seketika membuat Max merasa sangat kesal. Kenapa harus memakai salep penyembuh kalau dia bahkan tidak terluka parah? Gadis itu hanya punya luka memar di pergelangan tangan dan lengan bawahnya. Apa yang bisa dikatakan Julian untuk membela diri? Dia terpaksa berbohong kepada pelayannya, bilang kalau dia jatuh dari tempat tidur tadi malam. Dia beralasan bermimpi buruk dan bergerak sangat gelisah sampai-sampai terjatuh ke lantai. Di saat yang sama, Max mulai teringat sesuatu. Dia teringat kembali bagaimana tadi dia tiba-tiba mengira gadis itu adalah musuh dan hampir saja membunuhnya. Rupanya, dialah yang telah meninggalkan bekas memar di tangan dan lengan bawah gadis itu. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa sangat bersalah. Sebagai seorang satria yang kuat dan terlatih, dia tidak mengukur kekuatannya saat berhadapan dengan seorang gadis yang begitu rapuh. Ternyata orang yang lemah bisa terluka dengan sangat mudah. Si pelayan pun selesai mengolesi semua luka memar itu dengan salep. Pelayan itu mulai tenang dan berkata bahwa dia akan segera menyiapkan sarapan. Akhirnya, Julian pun sendirian lagi di dalam ruangan itu. Dia akhirnya bisa membuka lemari untuk membebaskan tawanan di dalamnya. Saat pintu terbuka, pria itu menghela napas panjang karena merasa sangat lega. Sepasang mata biru yang indah menatapnya, dan gadis itu, seperti biasanya, tersenyum dengan sangat manis. Dia benar-benar sangat cantik. Namun, ekspresi wajah Max tidak berubah. Dia masih merasa marah sekaligus terkejut. Gadis itu bertanya apakah dia lapar dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Max sama sekali tidak mengerti dengan tawaran aneh itu. Dia bertanya kenapa dia harus makan bersama gadis itu, dan dia mendapatkan jawaban yang sangat sederhana. Katanya, itu terasa lebih menyenangkan dan makanan jadi terasa jauh lebih lezat jika dimakan bersama. Gadis itu mengatakannya dengan wajah yang sangat serius. Setelah beberapa detik tanpa menunggu persetujuan dari Max, Julian dengan tenang menggandeng tangannya dan memintanya untuk mengikutinya. Dan begitulah, sang satria terbaik sekarang sedang dituntun dengan tangan menuju ruang makan hanya untuk diberi makan. Max menyadari bahwa gadis itu sama sekali tidak sedang bercanda. Julian terus tersenyum sambil berkata bahwa mereka punya koki yang sangat hebat. Dia menyarankan Max untuk mencoba hidangan lezat itu. Tidak ada pilihan lain, dia pun mengikuti sang nyonya rumah masuk ke ruang makan. Di atas meja sudah tersedia banyak makanan. Hal pertama yang dilihat Max adalah mentimun hijau yang segar. Dia bisa menahan apapun, kecuali sayuran mengerikan yang satu ini. Suasana sarapan itu pun berubah menjadi hening mencekam. Julian makan dengan lahap,
Tapi Max sama sekali tidak menyentuh makanannya. Gadis itu pun heran kenapa dia tidak mencicipi roti lapisnya. Apa dia benar-benar berpikir kalau makanannya diracuni? Yah, sulit untuk mengakui kalau dia sebenarnya sangat benci mentimun. Seorang ksatria yang kuat dan penuh percaya diri, yang dibesarkan oleh Duke Regi sendiri, tidak mungkin merasa terintimidasi hanya oleh sayuran biasa. Sayang sekali. Dengan susah payah, dia akhirnya mengambil satu gigitan kecil. Namun, sepotong mentimun itu malah tersangkut di tenggorokannya dengan sial. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sini? Dia datang untuk menyingkirkan penghalang dan membebaskan gurunya, tapi sekarang dia malah duduk santai dan sarapan dengan pengganggu ini. Gadis itu kembali tersenyum ramah. Dia merasa sangat senang karena tamunya mau berbagi makanan dengannya dan mencicipi hidangan yang ada. Mungkin di Akademik Satria dulu, dia tidak pernah mencicipi hidangan istimewa seperti ini. Pagi ini benar-benar menjadi pagi yang paling aneh dalam hidup Max. Julian tahu bahwa seharusnya Max tidak berada di sini, dan dia tidak boleh mengundang orang asing tanpa izin dari ayahnya. Sementara itu, di Istana Kekaisaran AZ, suasananya terasa cukup sibuk. Banyak orang yang datang dan pergi dari tempat itu. Meskipun bangunan itu dijaga oleh banyak sekali penjaga, tidak ada seorang pun yang merasa benar-benar tenang. Kepala Kanselir Kekaisaran, Duke Hios, sedang berjalan menuju ruang penerimaan tamu kaisar. Pria itu merasa sangat kesal karena dia sudah tidak bisa berbicara dengan Yang Mulia sejak 3 hari yang lalu. Tidak ada jaminan bahwa pembicaraan itu akan terjadi hari ini. Di depan pintu kantor, ada seorang penjaga yang menghalangi jalannya. Sang kanselir mencoba menjelaskan bahwa dia datang untuk menghadap. Jika hal ini terus berlanjut, orang-orang akan mulai bertanya-tanya dan kegaduhan akan dimulai. Apakah benar Kaisar ingin tetap menjadikan Duke Regis sebagai pengawal utamanya? Sepertinya Kaisar merasa lebih nyaman dengan keadaan seperti itu. Beliau pun bertanya kepada kanselir apa sebenarnya masalahnya. Tidak ada anjing yang lebih setia daripada Duke Regis. Dia sudah mengabdi di sana selama bertahun-tahun. Kekaisaran Asad sedang terlibat dalam perang berdarah dengan kerajaan tetangga, Tyria. Kaisar muda itu sudah siap. Beliau bertanya kepada kanselir apa sebenarnya masalahnya. Tidak ada anjing yang lebih setia daripada Duke Regis. Sejak 30 tahun yang lalu, Kekaisaran Asad sedang memimpin perang berdarah dengan kerajaan tetangga Tyria. Sang kaisar muda saat itu adalah, dia merasa tak berdaya, dan akhirnya meninggalkan istana dengan harapan bisa bersembunyi dari amukan para pasukan. Namun, seorang satria biasa yang kehadirannya, tidak diketahui oleh siapapun memutuskan untuk membela kekaisaran tanah airnya. Dia sama sekali tidak takut pada musuh, dan bersama dengan beberapa puluh prajurit, dia pergi bertempur demi negaranya. Ini adalah sebuah saga, sebuah kisah kuno tentang pemimpin kekaisaran yang pengecut dan pahlawan yang berhasil meraih kemenangan untuknya. Mereka adalah kaisar yang sekarang dan bawahan setianya, yaitu Adipati Regis. Sejak Adipati Regis yang pemberani itu membela sang penguasa dan angkat bicara untuk mendukungnya, upaya penggulingan kaisar pun berhasil digagalkan. Namun, rakyat tetap ingat betapa pengecutnya pemimpin mereka itu. Jika sang kaisar terus memberikan perintah yang tidak berguna kepada Adipati Regis, sang adipati bisa saja mulai menaruh dendam padanya. Daripada melakukan itu, kenapa tidak mencoba memancing para pembunuh ke dalam jebakan saja? Kaisar sangat terkejut dengan usulan dari sang kanselir, tetapi dia punya pendapat sendiri mengenai masalah ini. Jangan terlalu khawatir, dia tahu apa yang dia lakukan. Kanselir mungkin bisa mundur, tetapi Adipati Elios tidak berhenti di situ. Jika Kaisar menginginkan Regis, maka dia harus mengembalikan putra mahkota. Bagaimanapun juga, bayang-bayang masa lalu masih menghantui reputasi pria itu. Sang kanselir membungkuk di hadapan Kaisar dan memohon untuk terakhir kalinya agar kata-katanya didengarkan. Rakyat melihat segalanya dan tidak akan lagi berdiam diri, dan Adipati Regis akan memiliki kesempatan untuk menggulingkan Kaisar. Kaisar tidak tahan lagi, egonya telah digerogoti oleh kemarahan. Kanselir itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan, dan pastinya bukan pria itu yang berhak mengajari Kaisar bagaimana cara memperlakukannya. Yang Mulia sangat yakin bahwa Adipati Regis tidak akan bisa menyakitinya, selama cincin itu masih ada di tangannya. Itulah sebabnya dia tidak mendengarkan nasihat siapapun. Suasana terasa tenang dan damai di wilayah kekuasaan Adipati Regis. Juliana duduk di kamarnya sambil membaca buku. Setelah sarapan yang lezat, dia sempat tertidur,
dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian semalam. Tamu yang menginap semalam itu sedang bersantai dengan nyaman di atas tempat tidurnya. Pemuda itu juga mencoba untuk tidur siang dan sama sekali tidak merasa sungkan dengan kenyataan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur yang biasanya digunakan oleh Juliana sendiri. Gadis itu adalah seorang tuan rumah yang ramah, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Dia benar-benar ingin sendirian, dan dia sudah tidak sabar menunggu. Satria itu pergi dari kediaman mereka. Pikiran bahwa pemuda itu mungkin akan tetap tinggal di rumah mereka sampai ayahnya tiba terus menghantui gadis itu. Dia benar-benar tidak sanggup menahannya lagi. Juliana menatap pemuda itu, mencoba memberi isyarat, lewat tatapan matanya bahwa sudah waktunya dia pergi. Namun, Max tidak mengerti sindiran itu. Akhirnya, gadis itu memutuskan untuk menanyakan beberapa hal tentang hubungannya dengan ayahnya. Pemuda itu menjawab bahwa mereka punya hubungan yang baik. Juliana sebenarnya sudah tahu hal itu karena dia menguping percakapan malam mereka. Tiba-tiba, gadis itu teringat bahwa dia belum memberikan kancing manset yang dia beli untuk ayahnya, dan dia juga belum mengembalikan liontinnya. Juliana memutuskan untuk bertanya kepada pemuda itu tentang apa yang disukai ayahnya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, jadi Max pasti tahu apakah kancing manset yang dia beli akan cocok untuk sang adipati. Tapi bagaimana cara menanyakannya? Dia bingung. Max sendiri yang akhirnya memecah keheningan yang canggung itu. Dia bilang jika sang gadis ingin menanyakan sesuatu padanya, maka sekaranglah saatnya. Dia sangat benci basa-basi yang tidak berguna, dan Juliana memutuskan untuk tidak mengulur waktu. Dia bertanya apakah Max pikir kancing manset adalah hadiah yang bagus untuk pria berpangkat tinggi. Dia membelinya kemarin di toko perhiasan, tetapi belum sempat memberikannya kepada ayahnya. Keheningan yang mencekam kembali terjadi. Pemuda itu tidak tahu harus menjawab apa pada Juliana. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang memberinya hadiah. Dia benar-benar tidak tahu apa itu hadiah dan untuk apa. Hal semacam itu diperlukan. Tapi hadiah itu untuk siapa? Pemuda itu langsung bangkit seperti kilat dan mendekati Juliana. Apakah dia benar-benar punya kekasih yang tidak diketahui ayahnya? Dan mengapa kenyataan ini terasa sangat tidak menyenangkan baginya? Apa yang sedang terjadi? Dia menatap gadis itu dengan tatapan tajam dan akhirnya memutuskan untuk bertanya untuk siapa dia membeli hadiah semahal itu. Gadis itu menjawab bahwa dia harus menebaknya sendiri. Max mulai teringat bahwa sebelumnya, Juliana pernah bertemu dengan Markis Mikhail dan selalu mengikutinya kemanapun. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang-orang tentang dirinya, itu tidak masalah baginya. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa mereka sudah putus. Mungkinkah sekarang gadis itu ingin menyambung kembali hubungannya, jadi dia membeli kancing manset itu untuk Mikhail, tapi kenapa harus? Si bodoh itu, dia sama sekali tidak pantas untuknya. Dia membungkuk lebih dekat ke arah gadis itu dan mengatakan bahwa orang yang begitu menyedihkan dan hina seperti itu tidak pantas mendapatkan hadiah sehebat itu. Dia sedang melakukan kesalahan besar dengan memberikan begitu banyak perhatian kepada penipu semacam itu. Gadis itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Ngomong-ngomong soal ayahnya, Max itu muridnya dan baru saja bilang kalau mereka berdua punya hubungan pertemanan yang luar biasa. Max nggak sadar kalau kancing manset itu sebenarnya dibeli khusus untuk Duke Regis. Dia terus saja menceramahi Julian. Dia bilang kalau Julian cuma terobsesi sama orang yang nggak seberapa dan sudah kehilangan harga dirinya. Obrolan ini mulai bikin si gadis benar-benar kesal. Julian berteriak kalau dia nggak gila karena siapapun. Dia cuma ingin membangun hubungan baik dengan ayahnya. Makanya dia pikir, memberikan kado adalah langkah yang tepat. Berani-beraninya dia mengatai ayahnya sebagai orang yang gak seberapa. Sang Duke sama sekali gak pantas dikatai seperti itu. Lagi pula, ayahnya lah yang membuat Max bisa menjadi ksatria sejati. Akhirnya, Max pun menyadari kalau si gadis sedang membicarakan ayahnya sekarang, alias Duke Regis. Duh, situasi ini benar-benar konyol jadinya. Dia kelihatan seperti orang bodoh sekarang. Tapi meski harus menanggung malu, cowok itu mulai luluh dan sebuah senyuman manis yang tulus pun muncul di wajahnya. Dia benar-benar tampan kalau lagi nggak marah. Tapi sedetik kemudian, amarah Julian malah kembali meledak. Kenapa dia malah senyum? Ksatria ini nggak sadar ya kalau dia sudah menyinggungnya? Dia sudah bicara yang tidak-tidak soal ayahnya sendiri, sekarang malah senyum-senyum. Setelah beberapa menit,
Suasana jadi hening dan canggung, si gadis akhirnya nggak tahan lagi. Dia bertanya apa Max bisa berhenti tersenyum. Nggak jelas dan cepat katakan sesuatu untuk membela diri. Cowok itu akhirnya tersadar dari lamunannya dan meminta Julian untuk menunjukkan kancing manset yang sudah disiapkannya untuk Duke Regis. Si gadis pun menyerahkan kotak kado itu ke si pemuda. Max memperhatikan perhiasan itu lama sekali, lalu dia menyimpulkan kalau kado ini sama sekali tidak berguna. Julian mendengus dan bilang kalau Max itu nggak mengerti apa-apa soal perhiasan. Mending nggak usah tanya sekalian. Cowok itu tersenyum penuh teka-teki lagi dan bilang kalau dia baru saja memberikan kado untuk ayahnya Julian belum lama ini. Katanya sang duke kelihatan bosan, jadi dia membantu pria itu untuk menemukan semangat hidup buat 2 tahun ke depan. Julian jadi tertarik dengan cerita ini. Dia mendengarkan baik-baik, lalu bertanya, kado berharga apa yang diberikan si pemuda ini ke ayahnya? Tapi Max bilang kalau itu rahasia. Lalu, Max menatap Julian dalam-dalam dan bilang kalau jenis kado yang diberikan untuk ayahnya itu sebenarnya nggak penting sama sekali. Duke Regis pasti akan selalu merasa sangat senang. Si gadis menghela napas dengan gugup, cowok ini benar-benar tidak tahu situasinya dan nggak paham kalau hubungannya dengan sang ayah itu terlalu kaku. Kalau semuanya segampang itu, dia nggak akan minta saran dari orang asing. Max sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu soal Duke Regis? Padahal kan beliau adalah orang paling baik dan paling adil di seluruh kekaisaran. Max tahu benar kalau Duke Regis pasti akan mengorbankan apapun demi membuat putrinya bahagia. Tapi sepertinya si gadis tidak tahu, atau mungkin sang Duke tidak menunjukkan rasa sayangnya dengan benar. Sementara itu, Duke Regis sedang menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dia mengamati secara diam-diam dari jendela ruang kerja kaisar. Sejujurnya, pria itu sudah mulai bosan duduk di atas pohon. Tiba-tiba, ada burung kecil terbang ke arahnya dan hinggap di tangannya tanpa rasa takut. Burung itu mirip sekali dengan putrinya, sama-sama rapuh dan tidak berdaya. Dia benar-benar ingin pulang ke rumah meski cuma sebentar. Tiba-tiba ada suara dari bawah pohon dan dia melihat seorang ksatria muda, asistennya. Si pemuda bilang kalau dia membawa kabar tentang nona muda. Wah, menarik nih. Tapi sedetik kemudian sang duke malah jadi panik. Entah kenapa, dia merasa bersalah karena sudah meninggalkan putrinya sendirian di kediaman. Memang sih ada banyak pelayan dan keamanan ketat, tapi dia tetap saja merasa tidak tenang soal keselamatannya. Bagaimana kalau tiba-tiba sesuatu terjadi? Tapi si pemuda cepat-cepat menenangkan bosnya dan bilang kalau semuanya baik-baik saja. Katanya, si Nona cuma sedang bosan dan khawatir karena ayahnya tidak pulang semalaman. Mendengar itu, sang duke langsung mematung sejenak. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Biasanya, Julian tidak pernah bilang kalau dia rindu atau khawatir dengan nyawa ayahnya. Perasaannya jadi senang sekali sekarang. Asisten sang duke sampai bengong karena kaget. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat kalau sang duke ternyata bisa tersenyum. Dia ikut senang karena bisa membawakan kabar baik untuk pria itu. Si ksatria menambahkan kalau sepertinya Nona muda sedang kurang enak badan dan karena itulah dia tidak mau keluar dari kamarnya sama sekali. Sepertinya dia sangat sedih karena ayahnya tidak ada di rumah. Seketika, senyuman langsung hilang dari wajah sang duke. Dia kembali jadi sosok yang dingin, suram, dan sulit ditebak. Dia harus segera membereskan masalah Max dan permainan konyolnya. Pria itu mengernyitkan dahi dan memerintahkan asistennya untuk segera mengatur pertemuan dengan kaisar. Dia harus bicara serius dengan Yang Mulia sekarang. Di kediaman Duke Regis, hidup berjalan dengan tenang dan santai. Sepertinya Max sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan rumah itu. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersama Juliane, dan gadis itu merasa kalau sangat tidak sopan memberikan hadiah tanpa surat pengantar. Jadi, dia duduk di meja dan mengambil selembar kertas, tapi dia bingung harus menulis apa untuk ayahnya. Dia meminta bantuan Max dan bertanya, apa yang biasanya dibicarakan cowok itu dengan ayahnya. Lagi pula, dia jarang sekali mengobrol dengan sang duke, yang membuatnya merasa sangat sedih. Max pun berpikir, bagaimana caranya menjelaskan pada gadis aneh ini kalau sang duke sebenarnya selalu menanyakan kabar dan keberhasilan putrinya? Max merasa dia sudah tahu segalanya tentang Juliane, tapi saat ini, dia memutuskan untuk tidak membocorkan detail seperti itu kepada si gadis. Satria itu bilang kalau dia tidak bisa membantu karena dia dan gurunya itu bekerja sangat keras dan jarang mengobrol.
Itu pun hanya soal pekerjaan. Juliane sadar kalau Max tidak akan bisa membantunya dalam hal ini, dia bukan asistennya. Gadis itu menghela napas dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Bagaimanapun juga, Duke adalah ayahnya. Setelah sekian lama, gadis itu berdiri dari meja dan mengumumkan dengan riang kalau dia akhirnya selesai. Max jadi sangat penasaran dengan apa yang ditulisnya dalam surat untuk ayahnya. Dia mendekat ke meja dan bertanya apakah Juliane benar-benar akan mengirimkan surat dalam bentuk seperti itu. Juliane mengangguk dan menyatakan bahwa di dalam surat itu, dia mengakui semua kesalahannya dan memohon ampun dengan rendah hati. Kemudian, Juliane bilang kalau dia akan segera mengantarkan surat dan hadiah itu ke ruang kerja ayahnya. Dia meminta Max untuk duduk tenang di sana dan jangan berkeliaran di lorong. Jika ada pelayan yang masuk ke kamar, Max sudah tahu di mana tempat persembunyiannya. Max pun ditinggal sendirian di tengah ruangan, ekspresi wajahnya terlihat agak cemas. Dia penasaran ingin melihat bagaimana reaksi gurunya saat membaca surat dari putrinya. Reaksinya pasti bakal luar biasa. Sementara itu, Duke, Regis sedang menghadap Kaisar. Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sudah beberapa hari berlalu sejak dia memerintahkan Regis untuk menemukan pelakunya. Kaisar bahkan marah pada bawahannya itu dan menuduhnya tidak becus bekerja. Sampai sekarang, tidak ada hasil dari penyelidikan dan tidak ada kabar sama sekali. Duke Regis tidak merasa tersinggung dengan kata-kata Kaisar. Dia tahu betul betapa pemarahnya orang itu. Karena itu, pria itu menjawab dengan tenang bahwa dia masih mencoba mencari tahu siapa dalang di balik kejahatan tersebut. Duke tetap diam soal dugaannya. Dia hampir tidak ragu kalau murid kesayangannya, Max, adalah dalang di balik semua cerita ini, tapi dia tidak akan pernah memberitahu Kaisar. Cowok itu sudah lama ingin membuat gurunya berhadapan langsung dengan Kaisar. Max meyakinkan Sang Duke bahwa dia tidak perlu takut pada si lemah yang licin itu, apalagi sampai membungkuk di hadapannya. Itu menghina harga diri Sang Duke, tapi Regis tidak takut, itu adalah perasaan yang sangat berbeda. Dia tidak menentang Kaisar hanya karena saat yang tepat belum juga tiba, semuanya harus dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dan sekarang, dia menatap mata Kaisar dengan tajam dan berkata, dengan suara yang jelas dan tenang, bahwa percobaan pembunuhan itu tidak akan terjadi lagi. Dia memberikan janji ksatrianya bahwa, Yang Mulia sekarang aman, tapi sepertinya Kaisar tidak percaya lagi. Rasa takut telah benar-benar melenyapkan kemampuan berpikir rasionalnya. Bagaimana Duke bisa tahu kalau pembunuh itu tidak akan datang lagi? Kaisar berpikir kalau Regis hanya mencoba menenangkannya agar bisa segera kembali ke wilayahnya. Beraninya dia menipunya, Kaisar? Gemetar karena takut dan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah seorang pengecut. Regis bisa melihat dengan jelas kalau Kaisar sedang panik memikirkan nyawanya, dan seperti biasa, pria itu merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, Duke menenangkan sang penguasa dan memberitahunya bahwa dia akan tinggal 1 hari lagi untuk memeriksa semuanya secara menyeluruh. Kaisar tiba-tiba teringat kata-kata kanselir yang telah membujuknya untuk membawa pulang putra mahkota ke istana. Itulah satu-satunya cara untuk menjauhkan Duke Regis. Tidak ada pilihan lain. Kaisar adalah orang yang licik dan jahat. Dia paham betul kalau Sang Duke sangat terikat dengan putra mahkota yang masih muda itu. Dia akan mengikat pelindungnya itu dan mengembalikan mahkota pangeran ke kastil agar Regis tetap berada di dekatnya. Dia akan berpura-pura menyerahkan tahtanya kepada putranya, Maximilian, tapi dengan syarat. Duke harus mengawasi anak itu. Juliane berlari di lorong menuju ruang kerja ayahnya. Dia sangat ingin Sang Duke segera pulang ke rumah. Ayahnya itu seorang penggila kerja, jadi dia pasti akan langsung menuju ruang kerjanya dan melihat surat itu. Dia membuka pintu pelan-pelan dan masuk ke dalam. Juliane merasa lega karena Sang Duke tidak ada di sana. Jadi, dia tidak perlu menyerahkan surat itu secara langsung kepada pria itu, karena tangannya pasti akan gemetar hebat. Dia pun memutuskan untuk meletakkan surat itu tepat di atas meja, supaya ayahnya bisa segera menemuinya. Tapi tiba-tiba, matanya tertuju pada selembar kertas berisi sebuah daftar yang aneh. Ternyata, itu adalah daftar calon pelamar untuk pernikahannya. Dengan tangan yang gemetar, dia mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Ada sekitar 15 calon di dalam daftar tersebut,
dan salah satunya adalah Maximilian Aset. Dia adalah sang pangeran, mahkota itu sendiri. Kancing mansetnya jatuh ke lantai dengan suara dentuman pelan, dan tubuh gadis itu tidak henti-hentinya gemetar. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri tega menikahkannya dengan pria yang kejam dan tidak punya belas kasihan seperti itu? Ayah tidak mengatakan apapun soal rencana ini kepadanya. Beliau bahkan tidak memberi isyarat sedikit pun kalau ingin menikahkannya. Ternyata, itulah alasan kenapa baru-baru ini beliau bertanya kepada putrinya tentang pria idamannya. Juliane ingat betul apa yang dia katakan kepada ayahnya. Dia punya kriteria idaman. Dan dia tidak akan pernah mau menikah dengan pria yang tidak punya prinsip dan nilai-nilai moral yang nyata. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Apakah ayahnya benar-benar sejauh itu sampai menyusun daftar calon untuk menjadi menantunya? Tapi kenapa nama orang mengerikan ini muncul di sini? Ada banyak legenda menyeramkan tentang Maximilian Aset, seorang pangeran mahkota, pria yang punya kekayaan, kemampuan, kehormatan, dan segala kelebihan lainnya. Tapi di balik itu, ada sisi lain dari pria ini yang sangat menakutkan dan gelap. Maximilian Aset adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia bahkan tega membunuh ayahnya sendiri demi merebut tahta. Dia adalah seorang psikopat yang kejam dan merupakan antagonis utama dalam novel ini. Dia bahkan berniat mencelakai karakter utamanya. Mungkinkah seorang ayah kandung tega melakukan ini kepada putrinya sendiri? Air mata mulai menetes dari matanya. Gadis itu ingin melarikan diri ke ujung dunia, ke tempat di mana ayahnya maupun Maximilian Aset tidak akan bisa menemukannya. Sementara gadis itu sedang tidak ada di ruangan, Max mulai merasa sangat bosan. Pemuda itu tidak tahu harus berbuat apa di dalam apartemen yang luas ini. Jadi, dia hanya duduk sambil menatap ke arah pintu yang terkunci. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Seseorang muncul di ambang pintu dengan mengenakan jaket bertudung gelap. Max langsung berdiri dan menyergap orang asing itu sambil mencekik lehernya. Orang itu memohon agar dilepaskan. Ternyata, dia adalah seorang utusan dari istana kekaisaran. Dia menyelinap ke kediaman duke untuk menemui pemuda itu dan menyampaikan sebuah berita. Orang asing itu memberitahu Max bahwa kaisar bertingkah sangat aneh. Beliau terlihat sangat gelisah dan takut untuk muncul di depan umum. Utusan itu meminta Max untuk menyampaikan informasi ini. Pemuda itu tersenyum licik saat mendengar cerita dari sang utusan. Kaisar tidak mungkin segelisah itu tanpa alasan yang kuat. Hadiah dari Max pasti benar-benar membuatnya merasa terancam. Pemuda itu sudah berusaha keras, tapi nasib malah mengecewakan Max di detik berikutnya. Kabarnya tidak sesuai harapan. Kaisar mendengarkan nasihat dari penasihat agung dan ingin mahkota pangeran segera dikembalikan ke istana. Jadi, sudah waktunya bagi pemuda itu untuk kembali. Gadis itu terdiam sejenak di ruang kerja ayahnya untuk sedikit menenangkan diri. Dia harus kembali ke kamarnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya menjualnya kepada seorang tiran. Melawan pangeran mahkota tidak akan mudah. Seluruh keluarga kekaisaran akan memusuhinya, dan mereka adalah lawan yang sangat tangguh. Dia harus meyakinkan ayahnya untuk membatalkan keputusan tersebut. Juliane akan mencoba mencari alasan untuk menolak sang pangeran. Namun, dia tidak boleh mengatakan apapun soal rahasia daftar calon yang dia ketahui. Dia harus berpikir matang dan menyusun rencana tindakan. Permainan yang menarik namun kejam baru saja dimulai, saat Juliane masuk ke kamarnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh sekali. Kemana perginya tamu misteriusnya itu? Mungkin pelayan masuk dan dia terpaksa bersembunyi di dalam lemari. Tapi tidak ada siapapun di balik pintu lemari itu, hanya ada deretan gaun elegan yang tergantung rapi. Kemana dia bisa pergi? Benar-benar tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Situasi ini mulai membuat gadis itu merasa sangat kesal. Dia sudah punya banyak pikiran, dan sekarang si pria aneh itu malah menghilang. Dia tidak mungkin menguap begitu saja. Akhirnya, matanya tertuju pada meja tulis, di mana terdapat sebuah pesan. Max sudah pergi. Dia berpesan agar tidak mencarinya. Dia akan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Awalnya, dia merasa sedikit sedih. Padahal dalam waktu singkat, dia mulai terbiasa dengan kehadiran pemuda aneh itu. Tapi kemudian akal sehatnya kembali. Dia tidak meminta pemuda itu untuk kembali. Ruangan itu kini dipenuhi dengan
Kesunyian yang mencekam. Rasanya benar-benar sepi. Kenapa dia pergi tanpa berpamitan? Setidaknya mereka tidak berpisah dengan cara yang kasar. Max sedang terburu-buru. Dia melompat ke atas kuda yang sudah disiapkan oleh pelayan dan segera memacu. Kudanya menjauh dari kediaman Duke Regis. Dia bertanya-tanya apakah putri sang Duke sudah membaca pesan yang ditinggalkannya. Wajah gadis itu benar-benar tidak bisa hilang dari pikirannya. Bagaimana jika dia mulai mencarinya? Itulah yang bisa diharapkan dari seorang putri. Duke. Gadis itu pemberani dan punya tekad kuat. Sekarang, dia menyesal telah meninggalkan pesan bodoh itu tanpa alasan jelas. Di tengah perjalanan, dia teringat setiap menit yang dia habiskan di rumah gurunya. Baginya, berada di sana terasa seperti kediaman Regis terasa sangat alami bagi Max. Dia merasa seperti di rumah sendiri. Malam itu, si pemuda sampai di istana kaisar. Perasaannya benar-benar campur aduk. Dia tidak ingin bertemu dengan tuannya. Oleh karena itu, Max mengirim pelayan dan berpesan kalau dia harus mengurus sesuatu dulu. Jubelian tertidur tanpa sempat merebahkan diri. Dia terbangun karena sinar matahari yang terang menembus jendela. Catatan dari Max masih ada di tangannya. Sepanjang pagi, gadis itu mencemaskan tamunya yang datang kemarin. Dia bertanya-tanya, apakah pria itu sudah menemukan tempat tinggal? Lalu dia membatin kalau dia terlalu sering memikirkan pria aneh itu. Sekarang, ada hal yang lebih penting. Dia ingat kalau dia belum mengembalikan Liontin ayahnya. Ditambah lagi, dia belum punya rencana untuk menghindari pernikahan dengan pangeran mahkota yang mengerikan itu. Hidupnya terasa makin berat. Bahkan, para pelayan menyadari kalau belakangan ini sikap Jubelian agak aneh. Dia sering mondar-mandir, terus-menerus diam di kamarnya sambil melamun. Pelayannya, Melody, benar-benar lelah karena mencemaskan nona mudanya. Gadis itu menyimpulkan kalau absennya sang ayah dari rumah memberikan dampak buruk padanya. Si pelayan pun bertekad untuk menghibur Jubelian. Pelayan itu datang ke kamarnya dan bilang kalau cuaca di luar sangat bagus, pasti asyik kalau bisa jalan-jalan menghirup udara segar. Jubelian meminta pelayannya tidak usah terlalu khawatir. Dia memang selalu merasa kesepian dan sedih setiap kali ayahnya pergi lama dari rumah. Ini akan segera berlalu. Melody hampir menangis. Melihat betapa sedihnya nona mudanya, nona mungkin memang agak nakal, keras, dan sedikit egois, tapi dia sudah sendirian sejak kecil. Sang adipati jarang menghabiskan waktu dengan putrinya, dan si pelayan tidak sanggup melihatnya. Dia pun menangis di depan Jubelian dan memeluknya erat-erat. Gadis itu berjanji tidak akan pernah meninggalkan nona Jubelian dan akan selalu mendukungnya. Akhirnya, si pelayan berhasil membawa sang nona ke taman dan mengajaknya sarapan di udara terbuka. Tapi si nona muda tidak terlihat senang, bahkan saat disuguhi kue mangkuk stroberi favoritnya. Jubelian menghela napas panjang saat akhirnya bisa sendirian selama beberapa menit. Melody tidak mau meninggalkannya dan sekarang dia malah lari ke dapur untuk mengambil kue. Jubelian merasa bosan setengah mati. Selagi sendirian di rumah, dia harus cepat-cepat menyusun rencana untuk membujuk ayahnya agar tidak menikahkannya atau setidaknya jangan dengan pangeran mahkota Maximilian yang mengerikan dan tidak normal itu. Tapi tidak ada ide yang muncul. Dia pun kesal pada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, dia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Jubelian menoleh dan melihat ayahnya. Beliau pulang lebih cepat dari jadwal. Dia sangat menyayangi ayahnya. Tapi untuk saat ini, dia belum siap ayahnya kembali ke kediaman. Bagaimana dia bisa membuat rencana? Dia butuh waktu lebih lama. Dia ingat betul, Derek, sang kepala pelayan, bilang kalau Adipati akan pergi selama sekitar 1 minggu, jadi pasti ada hal penting yang terjadi sampai beliau pulang secepat ini. Mungkin ayahnya sudah mengurus segalanya dengan si calon pengantin. Dalam kepanikannya, dia mulai bicara asal-asalan. Dia bertanya bagaimana pelatihannya, apakah akademik Satria, baik-baik saja. Lalu dia bertanya apakah ayahnya lelah, dan mungkin mau istirahat sebentar. Pria itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh itu. Tapi dia menyatakan tidak akan pernah lagi meninggalkan putrinya sendirian di rumah besar ini. Dia akan mencoba memberi lebih banyak perhatian. Jubelian sampai melongo karena kaget, itu karena Adipati Regis tidak pernah bicara seperti itu seumur hidupnya. Tapi kenapa sekarang?
Apa ayahnya ingin membangun rasa percaya supaya lebih mudah membujuknya menikah? Sang ayah bilang dia berhasil menyelesaikan urusannya di istana dan pulang lebih awal. Pria itu bertanya apakah putrinya sudah makan siang, kalau belum mereka bisa makan bersama. Lalu sang ayah mulai bicara hal yang makin aneh. Ternyata beliau mengkhawatirkan kesehatan putrinya. Dia harus makan yang banyak, kalau tidak Jubelian bisa pingsan lagi karena kelelahan. Tentu saja, sulit untuk menikahkan gadis yang hobi pingsan, meski dia putri Adipati Regi sekalipun. Bahkan, pangeran mahkota pun tidak akan mau menikahi wanita seperti itu. Adipati ingin putrinya tampil memukau di pasar perjodohan. Sekarang, dia jadi takut meski hanya ingin mengeluh flu biasa. Ayahnya pasti akan marah dan langsung memanggil banyak dokter berbeda. Pria itu terdiam sejenak, lalu menatap putrinya lekat-lekat dan bilang kalau putrinya agak kurusan selama dia pergi. Jadi dia mengajak putrinya makan malam bersamanya. Sikap Adipati ini benar-benar aneh, tapi mau bagaimana lagi, dia harus patuh dan ikut makan. Makan malam bersama. Dulu, dia bahkan tidak berani memimpikan hal seperti ini, tapi kenapa sekarang dia malah merasa kesal? Sekarang di meja makan, percakapan mereka tidak berjalan lancar. Keduanya lebih banyak terdiam dan fokus pada makanan masing-masing. Jubilian merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, sang adipati bertanya apakah dia telah menerima undangan dari Rosa Harlot. Jubilian menghela napas. Seberapa kompeten sebenarnya ayahnya ini? Dan dari mana dia bisa mendapatkan informasi lebih cepat dari siapapun? Dia menjawab bahwa Putri Kaun Harlot telah mengundangnya ke pesta ulang tahun. Saat pertanyaan berikutnya dilontarkan, gadis itu meremas. Serbet di tangannya hingga hampir robek. Sang ayah bertanya apakah dia sudah menemukan seorang pria yang akan menemaninya selama liburan. Sebenarnya, dia sudah menerima beberapa surat tawaran, tapi dia menolak semuanya. Dia hanya tidak tahu harus memilih siapa. Jadi, agar tidak menyinggung perasaan pria manapun, dia memutuskan untuk pergi sendirian. Sang ayah memperhatikan putrinya dengan saksama tapi tidak mengatakan apa-apa. Jubilian bertanya-tanya apakah dia sanggup untuk berterus terang, dan apakah kebohongannya tentang para pria itu cukup meyakinkan. Jubilian sekarang hanya berpikir bagaimana caranya mengakhiri makan malam ini secepat mungkin dan pergi ke kamarnya untuk menulis beberapa surat seolah-olah surat itu berasal dari para pria terhormat. Tiba-tiba saja, sang ayah ingin melihat surat-surat undangan tersebut. Salah satu surat itu berasal dari Tuan Boromir. Dia adalah salah satu ksatria kekaisaran yang dikenal karena keahlian pedang dan tata kramanya yang halus. Surat lainnya dikirim oleh putra Count Lufin. Pria itu adalah sosok pecinta sejati, tapi itu tidak mengejutkan karena dia sangat tampan. Sebuah surat dari putra salah satu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, Marcus Crocus, juga berada di atas meja kerja Jubilian. Gadis itu memberitahu ayahnya bahwa dia pasti akan memilih seseorang di antara 6 pria ini, padahal kenyataannya semua pria itu sangat hebat sehingga membuat pilihan akan menjadi tugas yang cukup sulit. Ironisnya, berkat ayahnya lah dia bisa melakukan ini. Larut malam itu, Maria meninggalkan kamar. Jubilian membawa sepucuk surat yang baru boleh dikirim besok pagi. Sang nona tidak bisa segera memutuskan, jadi dia menghabiskan banyak waktu. Adipati Regis sudah menunggu pelayan itu di koridor. Dia mulai bertanya kepada pelayan. Itu bagaimana keadaan Jubilian, tapi yang paling penting, dia ingin tahu apakah putrinya sudah memutuskan dengan siapa dia akan pergi menemui Markis Harlot. Tangan pelayan itu gemetar. Dia tidak tahu apakah dia sekarang sedang membocorkan rahasia majikannya kepada sang adipati. Jubilian tidak mengatakan apa-apa, jika mungkin untuk menunjukkan surat itu kepada siapapun. Kemudian sang adipati bertanya kepada Melodi yang gemetaran tentang pria mana yang telah dipilih putrinya. Ternyata, pria itu adalah seorang pemuda, bernama Edmond, putra Count Lufin. Pelayan itu berkata bahwa dia sudah banyak mendengar tentang pria ini. Dia tampan dan terkenal di kalangan masyarakat kelas atas. Edmond menguasai beberapa bahasa dan berpendidikan sangat tinggi. Dia dan majikannya akan menjadi pasangan yang luar biasa. Melodi sudah membayangkan gambaran-gambaran indah tentang liburannya di dalam kepalanya. Sang nona dan calon pasangannya akan terlihat sangat serasi. Semua anak muda akan iri karena Jubilian memilih pria ini secara khusus, sangat larut. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun,
Sang adipati memutuskan untuk mengunjungi kediaman Count Lufin. Edmond sedikit terkejut dengan kunjungan selarut itu. Dia tidak menyangka akan melihat tamu berpangkat tinggi di rumahnya. Namun tetap saja, sang pemilik rumah mengajak tamunya untuk minum teh lalu bertanya apa yang membuatnya berutang budi pada tamu seperti itu. Tampaknya, sesuatu yang penting telah terjadi karena Adipati Regis sendiri yang memutuskan untuk berkunjung di jam selarut ini. Tamu itu terdiam dan menatap pemuda itu tanpa rasa malu atau sopan santun, lalu, sebuah liontin berharga dengan gambar bunga menarik perhatiannya. Liontin itu tergantung di leher si pemuda. Pemuda itu segera menyadari kemana arah pandangan sang adipati dan dengan gerakan cepat mencoba menutupi liontin itu dengan ujung kemejanya. Edmond tampak bingung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan sang adipati. 1 menit kemudian, Regis berdiri dari kursinya dan sekali lagi mengamati pemuda yang ketakutan itu dengan saksama. Dan, kemudian vonis pun dijatuhkan. Pemuda itu tidak cocok untuk peran pendamping, dia tidak lulus seleksi. Keesokan, paginya, para pelayan membawa kotak-kotak karton yang indah ke kamar Jubelian. Ternyata pesanan yang dibuat gadis itu di bengkel Yan Fyodor sudah tiba. Jubelian sangat senang dengan paket tersebut. Karena ulang tahun Rosa Harlot sudah sangat dekat, gadis itu bertanya-tanya apakah sang pengrajin punya waktu untuk menyiapkan semuanya. Pada hari yang ditentukan. Malam itu sangat penting baginya. Saat gadis itu membuka kotak yang paling kecil, dia melihat sebuah catatan kecil dari Fyodor. Di dalamnya, dia mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada musenya, yaitu Jubelian, karena telah mengembalikan kemampuannya untuk berkreasi. Semua produk sang pengrajin sangat menakjubkan, dan dibuat dengan teknik yang unik. Para pelayan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada hadiah-hadiah dari Yan Fyodor itu. Sesuai dugaan, master itu memang seorang profesional di bidangnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Pelayan, Erik memberitahu nona muda itu kalau ada tamu yang sudah menunggunya di kamar tamu. Edmond, putra kedua dari Count Lofin pun datang. Cowok itu berniat membalas surat dari Mileda. Juliane sama sekali tidak menyangka kalau pemuda itu akan datang langsung menemuinya. Padahal bisa saja dia cuma mengirim surat balasan, tapi sekarang Juliane terpaksa harus bersikap sopan dan menunjukkan jati dirinya sebagai tuan rumah yang ramah. Yah, mungkin ini ada bagusnya juga. Juliane pikir bakal oke kalau dia bertemu dengannya sebelum liburan supaya bisa lebih saling mengenal. Dia sudah lama sekali tidak bertemu Edmond. Pasti dia sudah banyak berubah. Gadis itu pun memasang senyum formal dan menyapa tamunya. Dia memperhatikan. Kalau cowok ini memang tampan, meskipun kalau dibandingkan dengan Mikhail masih kalah sih. Tapi tiba-tiba, dia teringat pada murid ayahnya dan menyimpulkan sendiri, kalau ternyata Max jauh lebih ganteng daripada Mikhail ataupun Edmond. Tapi kenapa juga dia malah kepikiran cowok itu sekarang? Si pria ini sedang menceritakan sesuatu yang sangat lucu. Tapi si gadis sama sekali tidak mendengarkannya. Pikirannya cuma tertuju pada Max. Bagaimana ya kabarnya? Apa dia sudah dapat tempat tinggal? Apa dia punya makanan? Gadis itu bahkan merasa agak malu karena malah asyik memikirkan pria lain di depan. Seorang gentleman. Akhirnya ucapan Edmond terdengar juga olehnya. Dia minta maaf. Tapi kok cowok itu malah berlutut? Dia bilang kalau dia sempat salah sangka. Dia pikir Juliane sudah setuju untuk pergi ke acara pesta dengan orang lain. Karena itu, dia telanjur memberikan persetujuan untuk menemani wanita lain. Cowok itu bilang kalau di seluruh kekaisaran, terutama di kalangan kelas atas, beredar gosip kalau Juliane Regis sedang pacaran dengan seseorang. Makanya dia sangat terkejut saat menerima surat dari sang duces muda itu. Ini benar-benar berita yang mengejutkan bagi si gadis. Siapa sih yang mengarang gosip bodoh kayak gitu? Padahal setelah putus dengan Mikhail, dia cuma keluar dari kediaman ayahnya beberapa kali saja. Dia benar-benar jadi anak rumahan. Dari mana asal fitnah itu? Kepala Juliane sampai pusing memikirkan hal konyol semacam itu. Dia pun memutuskan untuk meyakinkan si